Iya, Ustadz. Dengar ya? Iya, baru terdengar Ustadz suaranya. Oh, saya ulangi berarti nggih. Iya. Tadi kayaknya di mute tadi. Ya, nggih. Saya ulangi. Alhamdulillahirabbil alamin, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Sada Penny selaku Kepala TKIT Al-Azhar Tuban. Yang saya hormati Ibu Vidya, Ketua PMK TKIT Al-Azhar Tuban. Para ustadzah TKIT yang bergabung di Zoom PMK di kesempatan hari ini. Syukur alhamdulillah Allah masih memberikan nikmat sehat untuk kita semuanya. Nikmat kebersamaan dengan keluarga, mudah-mudahan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadi bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang istiqomah di jalannya. Bapak Ibu yang kami hormati, para wali murid TKIT Al-Azhar Tuban, terutama para ayah yang berkenan untuk mengikuti kegiatan PMK di kesempatan hari ini. Ya, biasanya yang banyak hadir dalam kegiatan PMK adalah para ibu. Nah, mungkin panitia hari ini khusus menghadirkan para ayah ya, karena sesuai dengan tema yang insya Allah akan saya sampaikan berkaitan dengan peran ayah dalam pembentukan karakter anak. Sekali lagi terima kasih kepada para bapak, para ayah, para abi yang sudah mengikuti kegiatan di pagi hari ini. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi bagian dari upaya kita untuk bersama-sama membangun pola komunikasi, membangun pola pengasuhan yang baik untuk anak-anak kita. Saya mulai, Bapak-bapak sekalian. Ya. Yang pertama, kalau berbicara terkait dengan pembentukan karakter, ya, maka sesungguhnya ya itu harus dimulai dari pribadi kita masing-masing, begitu ya. Karena dalam keluarga pembentukan karakter anak itu dimulai dari pribadi, gitu ya, dua insan, ya, antara ayah dan ibu, gitu ya. Jadi pribadi-pribadi yang baik, yang kemudian ketemu dengan pasangan yang baik, ya, insya Allah akan menghasilkan juga pribadi atau keturunan yang baik, ya. Jadi mulainya dari sana, gitu ya. Walaupun mungkin juga kita sambil berjalan dalam rumah tangga, kemudian pengasuhan anak-anak, kita terus berupaya untuk bisa banyak belajar dan terus berupaya untuk memperbaiki diri kita agar anak-anak kita sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Kemudian, nah, tanggung jawab ayah, ya, ini sangat mendasar sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ya, ini yang menjadi hal yang mendasar bagaimana seorang pimpinan keluarga atau seorang ayah yang dalam hal ini dalam keluarga, ya, Allah mengingatkan, ya, dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian
dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ya, surat At-Tahrim ayat 6. Nah, Bapak-bapak sekalian, ini menjadi tanggung jawab yang sangat mendasar yang harus difahami sebagai kepala keluarga atau sebagai ayah, ya. Jadi di sini Allah mengingatkan bahwa jagalah diri kalian, maksudnya adalah diri pribadi kita masing-masing, dan jagalah keluarga. Ya, siapa keluarga itu? Ya istri, ya anak, ya yang menjadi bagian dari tanggungan kita untuk bersama-sama eh, mewujudkan visi keluarga, mewujudkan misi kebaikan yang kita inginkan, ya sebagaimana tuntutan Islam dan tuntutan Allah Subhanahu wa taala serta Rasulnya, gitu ya. Ini menjadi tanggung jawab dasar seorang ayah bagaimana kemudian eh, tugas kita ya sebagai seorang pimpinan keluarga adalah menjaga diri kita, menjaga anak-anak kita, menjaga istri kita dari ganasnya api neraka. Ya, ini yang sangat penting yang harus kita pahami sebagai bagian dari tanggung jawab yang tidak terlepaskan dari peran seorang ayah, gitu ya, yang sebagai seorang pemimpin keluarga yang di dalamnya ada tanggung jawab besar bagaimana kemudian visi keluarga kita senantiasa menuju kepada nilai-nilai kebaikan, menuju kepada eh, surganya Allah Subhanahu wa taala, menuju kepada eh, target yang Allah tentukan dalam nilai-nilai keislaman kita, gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, peran dan tanggung jawab seorang eh, ayah ya adalah sebagai pembentukan dan penguatan tauhid ya. Dalam cerita atau sejarah di dalam yang diabadikan di dalam Al-Qur'an dalam surat Luqman ayat 13 ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ya. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, ini peran yang kedua ya sebagai seorang ayah bagaimana menguatkan tauhid kepada anak-anaknya sejak dini, gitu ya. Karena dengan ini menjadi pondasi bagi anak-anak kita ketika nanti sudah dewasa, ketika nanti sudah melanjutkan ke pendidikan-pendidikan yang lebih tinggi, ketika nanti sudah berkeluarga, sudah terjun di dalam masyarakat, ya, pondasi ini akan terus berlaku sepanjang hidupnya, ya. Bagaimana kemudian nilai-nilai keislaman yang kita bangun, nilai-nilai tauhid ini akan menjadi dasar bagaimana kemudian pembentukan perilaku dan karakter itu dibentuk. Ya, jadi ini menjadi hal yang mendasar yang harus difahami bagaimana peran dan tanggung jawab seorang ayah ya terhadap penguatan tauhid ya kepada anak-anaknya. Ya, tidak hanya peran bagaimana mencari nafkah dan yang lainnya, tetapi ini hal yang mendasar yang harus kita bangun bagaimana kemudian seorang ayah mampu untuk memberikan pembelajaran tauhid ya kepada anak-anaknya bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang Rasul yang ditunjuk untuk memberikan petunjuk kepada kita agar sampai kepada jalan kebenaran sesuai dengan ajaran Islam yang kita anut ya untuk menuju surga dan akhirat yang nanti akan menjadi visi dan tujuan kita bersama selain kehidupan di dunia ini ya.
Ini yang mendasar. Yang pertama terkait dengan penguatan tauhid. Kemudian yang kedua, setelah tauhid terbentuk secara kuat kepada anak-anak kita, tahapan yang kedua yang harus kita bangun adalah bagaimana kemudian membiasakan ibadah. Ya, jadi dasar-dasar ibadah itu dibentuk setelah tauhid. Ya, baru kemudian dengan pola yang kita bangun terkait dengan penguatan ibadah ini, maka ini juga menjadi pondasi dasar bagi anak-anak kita bahwa dalam sesibuk apapun nanti, dalam peran-peran di dalam kehidupan, ya, nilai-nilai ibadah itu tidak terlepas dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan dalam urusan bekerja pun itu menjadi bagian dari ibadah yang kita lakukan, ya. Maka penting ketika tauhid itu kuat, ya, nilai-nilai dasar terkait dengan ibadah ini juga menjadi pondasi yang kuat bagi anak-anak kita, maka insya Allah anak-anak kita akan bisa punya imunitas yang baik terhadap pergaulan, terhadap lingkungan yang mungkin buruk, gitu ya, terhadap ajakan-ajakan teman yang mungkin tidak baik, ya, dalam pergaulannya ke depan. Nah, itu semuanya menjadi pola dasar bagi anak-anak kita untuk membangun imunitasnya, untuk menjadi dasar dalam setiap aspek perilaku, ya, dan karakternya dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam lingkungannya ke depan. Ya, jadi ini yang kedua, ya. Jadi penguatan tauhid, kemudian ibadah, ya. Dan yang ketiga, ya, adalah kemandirian. Membangun akhlak, ya. Ya, jadi ya, tiga pondasi dasar ini yang harus kita bangun kepada anak-anak kita. Ya, yang ketiga adalah membangun akhlak. Ya, sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW diutus oleh Allah menjadi Rasul, itu salah satu target dan tujuannya adalah bagaimana membangun budi pekerti, gitu ya, membangun akhlak. Ya, karena sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya, sesuai dengan hadis Bukhari. Ya, jadi tauhid, ibadah, dan akhlak ini satu rangkaian yang tidak terpisahkan dalam pola pendidikan yang harus kita bangun kepada anak-anak kita sejak dini, ya. Karena dengan ketiga hal ini, insya Allah menjadi pondasi dasar bagi anak-anak kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat dan tahu mana yang baik dan yang benar, tahu apa yang harus dilakukan yang berkaitan dengan hal-hal yang dibolehkan dan hal-hal yang dilarang, ya. Mana yang haram, mana yang diperbolehkan dalam setiap aspek kehidupannya, gitu ya. Jadi tiga hal ini. Nah, baru kemudian setelah tauhid, nilai-nilai ibadah, nilai akhlak, ya, baru kemudian adalah membangun kemandirian, ya. Kemandirian itu bagian terpenting juga setelah dasar-dasar agama yang harus kita kuatkan kepada anak-anak kita, dan ini harus dimulai juga sejak dini, ya. Apapun kondisi kita hari ini sebagai seorang ayah, sebagai orang tua, gitu ya, tetap harus membangun jiwa kemandirian anak-anak kita, karena kita tidak tahu kapan kemudian, ya, Allah memanggil kita, dan alangkah malangnya kemudian ketika anak-anak kita yang sudah kita tinggalkan, ya, pondasi agamanya tidak kuat, kemudian
apalagi kemandiriannya juga tidak terbangun, maka itu akan menjadikan kesulitan bagi anak-anak kita untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupannya nanti, ya. Jadi sekali lagi Bapak-bapak sekalian, ya, setelah yang pertama tadi bagaimana tugas kita sebagai seorang ayah menyelamatkan diri kita, keluarga kita dari api neraka, maka tugas berikutnya adalah membangun tauhidnya, kemudian membiasakan ibadahnya, membangun akhlaknya, dan menumbuhkan kemandiriannya. Ya, kalau hari ini anak kita seusia TK begitu ya, sesuai dengan tahapannya, mungkin usia 5 sampai 6 tahun ya. Usia 7 tahun dalam aspek ibadah sebagaimana itu perintah sholat itu harus sudah disampaikan kepada anak-anak ya, bahkan sampai ketika usia 10 tahun ketika kita mengingatkan anak-anak kita untuk melaksanakan sholat kok masih belum mau, maka kita diperbolehkan untuk bersikap lebih tegas kepada anak-anak kita. Ya, karena ini menjadi sekali lagi menjadi dasar bagi kita semuanya sebagai seorang pemimpin keluarga, sebagai seorang ayah yang punya tanggung jawab berat bagaimana kemudian mengupayakan orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga untuk bisa taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan punya kemandirian dalam kehidupannya, ya, karena kehidupan dunia kita banyak hal yang harus dipikul sebagai bagian dari tugas kekhalifahan kita sebagai makhluk yang ada di bumi ini, yang orientasi kita juga kepada nilai-nilai akhirat. Ya. Jadi membangun kemandirian ini juga harus kita upayakan sejak dini kepada anak-anak kita, ya, mulai dari usia paling bawah ya balita sampai kemudian usia-usia dalam perkembangannya di pendidikan-pendidikan selanjutnya. Karena ini menjadi pola dasar yang harus dibangun berkaitan dengan karakter. Ya, kalau berbicara karakter itu sangat luas ya, mulai dari akhlak, kemandirian, kemudian percaya dirinya, kemudian kesadaran terhadap peran sebagai anak yang harus punya sopan santun kepada orang tua, ya, kepada orang yang lebih dewasa atau kepada orang lain, ya, adab berbicara, kemudian cara berkomunikasi, cara bergaul, itu semuanya bagian dari karakter yang harus dibangun sejak dini. Tetapi ketika pondasi-pondasi dasar yang kita bangun itu kuat berkaitan dengan nilai-nilai tauhid, kemudian pembiasaan ibadahnya, membangun akhlaknya, kemudian membangun kemandiriannya, paling tidak itu menjadi pola dasar untuk anak-anak kita bisa menerapkan nilai-nilai karakter yang baik insya Allah dalam kehidupannya kelak gitu ya. Nah, dari keempat hal itu Bapak-bapak sekalian ya, bagaimana kemudian apa yang harus kita lakukan terkait dengan cara untuk bisa mencapainya ya. Nah, kalau kita menginginkan karakter anak-anak kita baik ya, ibadahnya benar, kemudian ada keseimbangan di dalam kehidupannya, maka tidak lain dan tidak bukan cara-cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah memberikan keteladanan, ya. Karena contoh yang nyata dalam kehidupan ini yang bisa dilakukan adalah ya sesuatu yang tampak, yang bisa dilihat oleh anak, yang bisa ditiru, yang bisa dilaksanakan secara bersama-sama. Ya, contoh ibadah misalnya. Ketika anak-anak kita untuk
sholat berjamaah di masjid atau musola, maka setidaknya kita harus memberi contoh juga kepada anak-anak kita, ya, karena keteladanan ini penting, ya. Tanpa itu semuanya, maka anak-anak kita juga akan ya mempertanyakan balik kepada kita, gitu ya. Ya, ayah nggak pernah ngasih contoh, gitu ya. Ayah nggak pernah ke musola, bagaimana kemudian saya atau kita disuruh untuk sholat berjamaah. Itu contoh-contoh yang eh, bisa kita berikan kepada anak-anak kita terkait dengan keteladanan. Ini yang utama, ya. Karena dengan ini anak-anak kita akan ya memberikan rasa hormat, respek kepada kita karena apa yang kita lakukan sama dengan apa yang kita ucapkan begitu ya di dalam keteladanan ini. Kemudian yang kedua, agar kita bisa membentuk perilaku yang baik kepada anak-anak kita adalah pendidikan yang seimbang antara pendidikan yang berorientasi kepada dunia dan berorientasi kepada nilai-nilai akhirat. Ratan gede, Mas. Jadi keseimbangan inilah yang bisa kita dapatkan dalam pendidikan Islam yang salah satunya di TKIT ini. Bagaimana kemudian visi pendidikan kita tidak hanya kepada visi bagaimana menciptakan anak-anak yang punya kompetensi, kecerdasan, tetapi bagaimana kemudian juga anak-anak yang punya karakter keislaman, pondasi yang kuat terhadap nilai-nilai agama, kemudian pendidikan-pendidikan yang lain yang menjadi dasar untuk tumbuh kembang anak-anak kita ke jenjang-jenjang berikutnya. Ini harus seimbang, ya. Jadi orientasi pendidikan kita tidak hanya sebatas bagaimana kemudian anak kita bisa membaca, anak kita bisa menulis, anak kita bisa berhitung, ya. Tetapi bagaimana nilai-nilai tauhidnya, nilai-nilai ibadahnya, pembiasaan ibadahnya, akhlaknya dan nilai-nilai karakter yang dibangun, ya, dan kemandiriannya ini harus seimbang, ya, karena dalam era pendidikan sekarang bagaimana peran teknologi itu ya mungkin bisa menggantikan peran-peran yang berkaitan dengan pendidikan yang berorientasi kepada pengetahuan. Tetapi dalam karakter, akhlak, ya, peran-peran ibadah, keteladanan itu tidak bisa serta-merta kita dapatkan dari teknologi informasi, ya. Tapi harus ada peran-peran berkaitan dengan keteladanan, ada orientasi langsung yang berkaitan dengan nilai-nilai keteladanan, ibadah, kemandirian, ya, dan nilai-nilai keislamannya agar pendidikan yang kita bangun seimbang antara visi kehidupan di dunia dan visi kehidupan di akhirat. Cara ketiga yang bisa kita upayakan dalam pola pengasuhan anak-anak kita adalah membangun kedekatan. Saya yakin mungkin bapak-bapak sekalian punya kesibukan yang luar biasa dalam urusan pekerjaan, gitu ya, atau urusan hobi, begitu ya. Tapi setidaknya bagaimana kemudian tetap ada waktu untuk membangun kedekatan kepada anak-anak kita, membangun pola komunikasi yang lebih intens dengan anak-anak kita. Walaupun mungkin secara interaksi langsung ada waktu-waktu yang tidak bisa, tetapi bagaimana kemudian tetap bisa diluangkan waktu yang optimal, ya, untuk pendekatan ini. Kemudian cara yang keempat adalah membangun cinta dan kasih sayang kita kepada anak-anak. Ya, anak-anak yang tumbuh dalam cinta dan kasih sayang yang optimal di dalam keluarga itu berdasarkan penelitian bisa mengurangi hal-hal buruk dalam perilaku mereka. Ya, karena ketika mereka
akan melakukan sesuatu yang tidak baik, entah itu dalam pergaulan atau ajakan teman, mereka teringat akan kasih sayang yang diberikan oleh orang tuanya. Ya, mereka akan merasakan jangan-jangan nanti saya mengecewakan ayah sama ibu saya. Ya, itu berdasarkan penelitian. Bagaimana cinta kasih, kemudian kedekatan yang dibangun itu menjadi salah satu bagian dari imunitas yang akan menguatkan anak-anak kita terhadap perilaku buruk atau ajakan-ajakan yang tidak baik yang itu akan mereka dapatkan dalam pergaulannya nanti, ya. Jadi ya setidaknya ini menjadi bagian dari para ayah, ya. Kalau mungkin selama di rumah ya lebih lebih banyak atau lebih dekat dengan ibu, ya, tapi dalam waktu-waktu luang tetap bisa dioptimalkan bagaimana seorang ayah bisa membangun kedekatan dan cinta kasih kepada anak-anak. Kemudian cara berikutnya yang bisa kita lakukan adalah tidak memanjakan, ya. Mungkin ini sudah kita pahami bersama, ya. Ada kalanya kita harus tegas, ya, sebagai seorang ayah yang mana ketika melihat hal-hal yang buruk yang akan berdampak kepada perilaku atau karakter anak-anak kita ke depan, ya. Jadi tidak memanjakan, ya. Ini penting difahami dalam keluarga, apalagi yang mungkin dalam keluarga tinggal bersama kakek atau nenek, ya, yang kadang-kadang sulit untuk bisa apa ya tidak untuk memanjakannya, gitu ya. Karena dengan ya kita dimanjakan itu anak-anak ya mengurangi proses percepatan di dalam kemandiriannya, gitu ya. Kadang-kadang juga beralibi, oh nenek boleh atau mama nggak apa-apa, ayah nggak apa-apa, gitu ya. Dalam batas-batas tertentu yang berkaitan dengan pola asuh, ya. Ini juga hal yang penting, ya. Kemudian ketegasan, ya. Sebagaimana contoh yang diberikan oleh Rasulullah misalnya di dalam ibadah, ya. Usia 7 tahun diminta untuk mulai memperhatikan sholatnya. Bahkan sampai 10 tahun ketika perintah sholat itu masih belum dilakukan, maka orang tua harus punya sikap yang tegas untuk kepada anak-anak agar nilai-nilai ibadah dalam hal ini ketegasan di dalam sholat itu bisa betul-betul ditegaskan, ya, karena itu akan menjadi perintah dan menjadi bagian dari ibadah sepanjang hidup dari anak-anak kita, ya. Maka ketegasan ini juga harus dibangun, bukan berarti kemudian kita dikit-dikit marah, dikit-dikit teriak begitu, ya. Itu juga pola asuh yang tidak benar, ya. Tetapi sekali waktu kita bisa melihat kapan kita harus bersikap tegas, kapan harus berlemah lembut, ya, kapan harus sambil bergurau, kapan harus serius untuk memberikan pendampingan anak-anak kita. Kemudian yang terakhir adalah kolaborasi antara ayah dan ibu, ya. Dalam hal ini tentu masing-masing keluarga punya waktu-waktu tersendiri, gitu ya. Bagaimana kesibukan di dalam pekerjaan, kesibukan dalam urusan-urusan yang lain, tapi ketika kolaborasi antara ayah dan ibu ini berjalan dengan baik, maka anak-anak juga akan bisa memahami terkait dengan pola pengasuhan yang kita lakukan untuk membangun ya karakter-karakter yang kita inginkan, ya. Berkaitan dengan ya kemandirian, berkaitan dengan
sosialnya, berkaitan dengan tugas-tugas sekolah dan tugas-tugas yang lain yang berkaitan dengan pendidikan anak-anak kita. Ya, jadi itu semuanya akan menjadi pola yang harus dibangun antara ayah dan ibu di dalam pola pengasuhan di dalam keluarga. Karena ini berdampak sangat luar biasa kepada anak-anak kita, gitu ya. Dan memahami perkembangan ya, tumbuh kembang anak kita sesuai dengan usianya itu juga menjadi tahapan penting bagi keluarga atau ayah dan ibu untuk bisa memastikan bahwa tahapan-tahapan yang dilalui anak kita di dalam perkembangannya, apakah ini sudah sesuai atau belum, sesuai dengan fitrah umurnya, ya harus diupayakan oleh ayah dan ibu. Maka di dalam Islam kita mengenal akil dan balik, gitu ya. Persamaan antara tumbuh kembang secara fisik dan secara akal, yang sering kadang-kadang ini tidak sama, ya. Padahal tuntutan di dalam Islam, ya, akil balik itu sebagai syarat untuk dan tanda seseorang untuk sudah bisa membedakan mana yang baik dan buruk, ya. Itu di dalam Islam harus seimbang, ya. Bagaimana pertumbuhan di dalam akalnya dan pertumbuhan secara fisiknya ini harus seimbang, tidak jomplang antara salah satu dan yang lainnya, gitu ya. Jadi menyeimbangkan antara akil dan baliknya, ya. Jadi secara fisik, fisiologi di dalam tubuhnya dan keseimbangan perkembangan di dalam akalnya ini menjadi syarat bagi orang Islam, ya, untuk bisa membedakan mana yang baik dan buruk, ya, sebagai syarat di dalam ibadah kita juga, gitu ya. Maka penting bagi orang tua untuk memahami tumbuh kembang anak-anak, memahami apa-apa yang menjadi dasar untuk benar-benar ditekankan, untuk benar-benar sedini mungkin diupayakan dalam pola asuh kita, agar anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang tauhidnya kuat, kemudian pembiasaan ibadahnya juga bisa tumbuh seiring dengan waktu yang berjalan, tanpa sadar mereka sudah bisa melakukan, gitu ya, tanpa harus diobrai, tanpa harus diperintah dan diingatkan terus-menerus. Mereka punya kesadaran untuk melakukan ibadah-ibadah yang menjadi kewajiban mereka kelak, ya, di akil baliknya, kemudian membangun akhlaknya sebagai pondasi dasar untuk menjadi orang-orang yang punya kemandirian, menjadi anak-anak yang peduli terhadap lingkungan sekitar, menjadi anak-anak yang tahu sopan santun, bagaimana kemudian berinteraksi dengan lawan jenis dan lain sebagainya. Itu menjadi pondasi-pondasi yang harus kita bangun sebagai seorang ayah, ya. Intinya apa yang saya sampaikan, Bapak-bapak sekalian, itu semuanya harus dimulai dari pribadi kita, gitu ya, sebagai seorang ayah. Kalau kita menginginkan anak-anak kita rajin untuk tilawah Al-Quran, maka kita juga harus ya memberikan keteladanan, gitu ya. Kita juga bisa sering membaca Al-Quran, gitu ya. Kalau kita ingin anak-anak kita punya hobi, ya, yang mungkin, ya, kita menginginkan anak kita berkembang dalam bidang-bidang tertentu, ya mungkin itu bisa dimulai dilakukan, begitu ya, pemahaman-pemahaman terkait dengan nanti profesi ini, pekerjaannya begini dan seterusnya, itu mulai difahamkan. Tapi hal-hal mendasar, kalau kita ingin anak-anak kita punya karakter yang baik, maka pondasi yang harus kita bangun adalah mulai dari nilai-nilai tauhid, ya, pembiasaan ibadahnya, membangun akhlaknya, dan kemandirian, disertai dengan keteladanan yang harus dibangun di dalam keluarga,
Ya, itu satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa terpisahkan. Ya, kita menginginkan sesuatu kepada anak-anak kita, tapi ketika kita tidak bisa memberikan keteladanan, ya itu bisa jadi akan menjadi protesan bagi anak-anak kita, gitu ya. Ketika kita menginginkan anak-anak kita untuk eh, tumbuh kembang sesuai dengan keinginan kita, ketika kita tidak membangun pondasi dasarnya, maka ya kadangkala di tengah jalan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan itu semuanya harus didasari dari nilai-nilai keislaman yang kita bangun, ya. Rizki yang halal yang kita dapatkan untuk anak-anak kita, gitu ya. Itu juga bagian dari membangun karakter, ya. Karena seringkali kita hanya melihat hasil, ya, tapi di dalam prosesnya kita mengabaikan hal-hal yang justru menjadi urgent dan penting untuk diperhatikan. Ya, maka satu rangkaian pengasuhan yang baik yang harus kita lakukan adalah mulai dari pribadi, dari keluarga kita, ayah, ibu, kemudian pola pengasuhan yang baik terkait dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai akhlak, kemandirian, baru kemudian skill-skill yang berkaitan dengan kebutuhan pengembangan diri dan profesi yang akan ditekuni di kemudian hari. Ya, itu tidak terlepas dari peran-peran kolaborasi antara ayah dan ibu dan pola pendidikan yang dibangun. Ya, ya intinya bagaimana kemudian kita menginginkan tentu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Tidak serta-merta kita menginginkan anak-anak kita sukses dalam profesi tertentu, akhlaknya baik, tapi pola yang dibangun di dalam keluarga tidak ada keteladanan, itu juga akan ya sulit ya untuk bisa kita harapkan kepada anak-anak kita. Ya, mudah-mudahan kita sebagai ayah, sebagai pemimpin keluarga, sebagai bagian dari orang tua yang eh, punya cita-cita untuk memberikan pemahaman yang baik kepada anak-anak kita terkait dengan karakter yang dibangun dengan pola-pola keteladanan, pola-pola pondasi dasar, ya menyekolahkan di pendidikan yang baik, yang seimbang antara visi kehidupan di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan itu semuanya bisa membekali anak-anak kita menjadi anak-anak yang punya imunitas yang baik, ya, dalam bergaul dan dalam kehidupannya kelak, punya kemampuan untuk bisa menjaga diri dari lingkungan yang buruk, dari pengaruh yang buruk dalam pergaulan dan kehidupannya nanti. Ya, itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi dari pribadi-pribadi yang baik, ya, insya Allah kemudian bertemu dengan orang-orang yang baik membentuk sebuah keluarga, maka dengan pola-pola pengasuhan yang baik yang berdasarkan nilai-nilai keislaman, berdasarkan nilai-nilai akhlak, ya, pembiasaan ibadahnya benar, kemudian membangun kemandirian, memberikan keteladanan, tidak memanjakan anak-anak kita, gitu ya, bisa bersikap tegas, kapan harus bersikap tegas dan kapan harus berkasih sayang kepada anak-anak kita, itu semuanya menentukan karakter kepada anak-anak kita sesuai dengan keinginan masing-masing, gitu ya. Karena visi keluarga antar satu keluarga dengan keluarga yang lain tentu berbeda, tidak sama, ya. Tetapi nilai-nilai dasar yang harus dibangun, ya insya Allah tidak jauh dari hal-hal yang saya sampaikan di atas, ya. Sekali lagi, kalau kita renungkan, ya, di surat An-Nisa ayat 9, ya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan syadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan
mendapatkan anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Ya, tugas kita sebagai sebagai orang tua adalah mengantarkan anak-anak kita agar tidak lemah. Ya, lemah yang dimaksud di sini adalah ya lemah keimanannya, lemah di dalam ekonominya, lemah di dalam pola pikirnya, ya, lemah secara pribadi, ya, tidak punya kapasitas dan kompetensi, ya, yang diperlukan untuk kehidupan dunia, ya, ini yang dikhawatirkan, ya. Bagaimana kemudian generasi kita kemudian tidak punya daya juang, tidak punya nilai-nilai keberanian untuk menyampaikan hal-hal yang baik, ya, tidak punya keberanian untuk mengatakan bahwa itu tidak baik, ya, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ya, itu semuanya menjadi kekhawatiran sebagai peran kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang khalifah di muka bumi, ya tentu ini yang dikhawatirkan. Oleh sebab itu, ya, Allah memerintahkan kita untuk tidak meninggalkan anak-anak kita ya secara ekonomi lemah, secara pemikiran, secara fisik, ya. Itu semuanya agar ya mereka punya peran dalam kehidupan untuk bisa melakukan peran-peran terbaik sesuai dengan profesi pilihan mereka nanti, ya. Jadi ini harus kita renungkan, ya, surat An-Nisa ayat 9. Ya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan sebuah generasi yang tangguh, ya, kuat imannya, kuat akhlak-akhlak baiknya, kuat di dalam ekonominya, agar kita punya nilai kebermanfaatan yang besar di dalam kehidupan keluarga, peran kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Demikian, terima kasih. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Muhammad Sahlan atas ilmu yang sangat luar biasa yang telah beliau sampaikan pada pagi hari ini. Bahwasanya seperti yang telah disampaikan beliau, bahwa tanggung jawab seorang ayah dalam mewujudkan visi keluarga itu sangat besar ya ayah bunda ya. Salah satunya adalah terciptanya karakter anak yang solih dan taat kepada Allah, di mana tanggung jawab tersebut meliputi penguatan tauhid, pembiasaan ibadah, membangun akhlak, dan juga membangun kemandirian anak. Baik ayah bunda, menginjak acara selanjutnya, yakni laporan Ketua POMG TKIT Al-Uswah yang akan disampaikan oleh Ibu Vidya Safitri Aulani, Sarjana Sosial. Kepada Ibu Vidya, kami persilahkan. Ya. Sudah masuk ya suara saya? Sudah, Bunda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pagi ya, Bapak. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Terima kasih sudah meluangkan waktu, baik yang sedang libur ataupun sedang bekerja, menonaktifkan videonya, tapi masih sempat meluangkan waktunya untuk mendengarkan acara ini. Ini bisa dibilang kali pertama untuk Bapak-Bapak tergabung dalam acara POMG ya, karena biasanya yang terlibat adalah ibu-ibu. Yang bisa saya sampaikan di sini adalah beberapa waktu yang lalu kepengurusan POMG dari TKA sudah terbentuk. Mungkin salah satunya adalah istri Bapak-Bapak. Saya mohon izin untuk memberikan kesempatan kepada istrinya untuk bisa aktif berorganisasi. Tidak banyak waktu yang akan sekolah minta, Pak, karena masih masa pandemi. Jadi diizinkan saja, kemudian semoga bisa disambi melakukan aktivitas kesehariannya. Yang bisa saya sampaikan di sini adalah
peran Bapak yang mungkin tidak terlalu menonjol, karena yang seperti yang saya alami itu adalah Bapak biasanya terlalu patriarki ya, hanya bekerja, kemudian mencari nafkah, melimpahkan semua urusan anak-anak pada ibu-ibu. Saya minta tolong jangan demikian ya Bapak, walaupun Bapak diberkahi memiliki istri yang mandiri, tidak manja, semua dilakukan sendiri, bahkan ngangkat galon sendiri, itu saya mohon Bapak jangan terlalu pasrah pol sama istri ya, karena istri itu juga butuh digandeng. Istri butuh untuk ditanyain, Ma, capek enggak? Sudah kalau mama capek, biar anak-anak sama saya. Seperti itu. Dikit aja Bapak bilang kayak gitu, itu pasti Bapak langsung dapat kopi sama sepiring gorengan, Pak. Terus baru ditinggal ibu tidur. Jadi hal-hal kecil sederhana seperti itu tolong ditumbuhkan sehingga tumbuh kembang anak itu tidak didominasi oleh ibu, tapi anak juga mengenal patriarki sisi maskulinitas itu seperti apa, kemandirian, cara mencuci mobil, cara mencuci mainan, cara membuat mainan bersama dengan ayah, cara membuat rumah pohon bersama ayah, misalkan hal-hal kecil seperti itu. Jadi peran Bapak itu tidak hilang. Jenengan juga nanti akan senang kalau misalkan ditanya, Dek, kalau mau pergi ke sini enaknya sama mama apa sama papa? Sama papa. Jenengan pasti langsung, oh aku berarti ya untuk anakku. Nanti akan jadi seperti itu. Dari TK sendiri, kegiatan belajar mengajarnya untuk yang TKB direncanakan oleh sekolah akan mulai pada minggu ini, tapi terpaksa ditunda karena masih posisi PPKM. Nanti akan dijelaskan detail oleh Ustazah Penny. Jadi untuk yang TKB masih belajar di rumah, tolong Bapak-bapak mendukung para istri ya untuk menurunkan emosinya. Kalau udah jenuh, ajak jalan-jalan ya Pak, supaya nggak terlalu stres di rumah. Karena mungkin kegiatan belajar tidak selalu lancar ya Pak. Kadang satu hari lancar, hari kemudiannya anaknya rewel, terus ibunya jadi murung, uring-uringan. Tolong dibantu ya Pak ya, tidak hanya dari materi, tapi ajak jalan-jalan, ajak bersepeda bareng. Jadi ayah, ibu, dan anak semuanya kompak bersama sehingga suasana di rumah jauh lebih menyenangkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Vidya. Semoga pesan manis dari beliau tadi dapat menginspirasi kita semuanya. Mohon ayah bunda untuk videonya dinyalakan agar Ustadzah dapat melihat ayah yang sudah setia mengikuti acara hingga akhir. Sudah ayah? Iya, terima kasih. Mohon waktunya untuk Ustadzah agar bisa memilih satu ayah dari kelas A dan satu ayah dari kelas B yang beruntung pada pagi hari ini. Terima kasih. Ayah, insya Allah ayah yang beruntung pada pagi hari ini akan dihubungi oleh Ustadzah. Baiklah ayah bunda, marilah kita tutup acara kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa serta istighfar. Alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya mewakili tim yang bertugas. Mohon maaf atas salah kata dan kekurangan selama acara berlangsung. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Warahmatullahi wabarakatuh.